bersaksi sejauh mana kehidupan kita sebagai murid Yesus. Mari saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sambut Prapaskah melalui ibadah kita pagi ini dengan hati yang bersukacita dan bersyukur. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Jemaat dipersilakan berdiri. Kekudusan dan jubah pujian, kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Allah Bapa, Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian, kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci.
pertolongan kita di dalam ibadah Minggu Prapaskah 4 ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, nas pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 10 yang tertulis demikian. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita puji dengan nyanyian Bapa Engkau sungguh baik. Kita mau mengucap syukur lewat pujian ini Bapak Ibu. Tuhan sudah menyertai kita hingga akhir Maret 2025. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, syukurku, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, nyatakan dengan sungguh-sungguh, tunaikan syukurku, amin, buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu
Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kasih setia Tuhan melebihi daripada pergumulan kita, biarlah itu kita imani dalam hidup kita. Kita masuk ke dalam hukum kasih, pengakuan dosa, dan doa pengampunan. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 berkata kepada kita tentang hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Namun di dalam kita menjalani keseharian hukum kasih tersebut, kita akui bahwa kita tidak dapat melaksanakannya dengan baik dan sempurna, sehingga kita mudah jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Namun terdapat janji Tuhan kepada kita akan pengampunan dosa yang tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 9 yang berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita datang kepada Tuhan. Terlebih dahulu saya berikan kesempatan untuk kepada setiap kita doa pengakuan pribadi masing-masing kepada Tuhan. Dipersilakan. Bapa yang baik, yang selalu mengasihi kami dan memberikan kesempatan untuk kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk waktu. Kami datang kepadamu Tuhan. Berterima kasih atas kasih karunia dan anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Melalui dan oleh karyamu di kayu salib Tuhan. Tubuhmu yang tercabik dan darahmu yang tercurah Tuhan sudah menanggung segala sakit penyakit kami dan segala dosa kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas karyamu di kayu salib. Kami diampuni, kami dibenarkan, kami dikuduskan oleh karena kasih karuniamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur bahwa Kau telah memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami yang mengaku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami Tuhan. Oleh firman Tuhan yang hidup dan oleh Roh Kudus-Mu yang ada bersama kami Tuhan, mampukan kami dalam keseharian kami Tuhan untuk hidup seturut kehendak-Mu Tuhan, melakukan apa yang Engkau ingin kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengampunan dan pembenaran yang Kau anugerahkan kepada kami. Biarlah kami hidup dalam damai sejahtera yang sudah Tuhan anugerahkan Tuhan. Kami hidup menjadi manusia baru Tuhan. Kami tidak melihat ke belakang kami lagi, tapi kami mau maju ke depan, bahwa Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh pengharapan dan damai sejahtera. Itu yang kami imani Tuhan. Dan Engkau Allah Immanuel beserta kami. Engkau Allah Alfa dan Omega. Engkau sudah ada di hari-hari depan kami Tuhan, menyertai kami Tuhan apapun keadaan kami. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur untuk pengampunan yang Kau sudah anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berita anugerah
Pada pagi hari ini terdapat dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kiranya Roh Kudus menolong setiap pribadi kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Oleh sebab itu saya mengundang untuk kita mengangkat pujian Bapa lembutkanlah hatiku. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu, Bapa. Bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa lembutkanlah hatiku, Bapa lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu, Bapa. Bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus. Saya undang untuk bangkit berdiri jemaat Tuhan. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus,
Bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, di segala waktu dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Bapa kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, penghinaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan pulang dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana untuk mengakui yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Selanjutnya kami mengundang anak-anak sekolah minggu, adik-adik untuk maju ke depan untuk didoakan sebelum masuk ke ruangan sekolah minggu. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya menghadap kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Ya, kita mendukung anak-anak kita untuk masuk dalam ibadahnya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami, Allah yang senantiasa mengasihi kami, terkhusus anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Mereka boleh datang kepada Tuhan hari ini lagi, mereka boleh bersyukur kepada Tuhan, bahkan mereka juga sangat membutuhkan Tuhan. Sebagaimana kami orang dewasa membutuhkan Engkau, anak-anak kami juga sangat membutuhkan Engkau di dalam kehidupan mereka, supaya mereka boleh semakin mengerti, semakin memahami siapa Yesus di dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya pada hari ini mereka mau datang kepada Tuhan, mereka mau bersekutu dengan Engkau, mereka mau memuji-muji nama-Mu, bernyanyi, bersuka cita, bergembira di dalam memuliakan Engkau. Kami percaya ketika mereka bersyukur, ketika mereka menaikkan pujian, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, menjamah mereka Tuhan. Oh Bapa dalam surga, biarlah mereka boleh mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Engkau berkati juga hamba-Mu yang boleh mendidik dan melayani anak-anak ini. Engkau berikan juga sukacita, damai, sejahtera yang daripada Allah boleh terjadi di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu yang melayani anak-anak kami ini, supaya mereka juga boleh mendidik dan membawa anak-anak kami di dalam kebenaran-Mu. Pakai mereka dengan ajaib dan luar biasa. Urapi Bapa secara khusus dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan anak sekolah minggu, bahkan guru-guru sekolah minggu sama-sama mengalami kasih dan sukacita yang daripada Tuhan. Biarlah semua yang mereka lakukan untuk puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak kami siap beribadah kepada-Mu. Semua anak-anak sekolah minggu katakan amin. Hari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya menghadap kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Baik, puji nama Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu boleh beribadah ke ruangannya masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak terasa bahwa kita sudah memasuki di penghujung bulan ketiga Maret ya, di tahun 2025. Tentu ada suka dan duka yang kita alami, yang mungkin sudah kita lewati dan mungkin masih kita jalani ya. Biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan atas semua proses yang Tuhan berikan. Biarlah di dalam proses kehidupan kita itu adalah menjadi bagian untuk membentuk hati kita seturut dengan kehendak Tuhan.
hati kita seperti bejana. Oleh sebab itu, saya undang untuk kita menyanyikan pujian berikut, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Inilah kami sidang jemaat-Mu, GKW persekutuan di tempat ini. Kami datang dengan segala ucapan syukur kami, dengan segala kerendahan hati kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih dan setia Tuhan yang senantiasa terjadi di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana ada sampai saat ini, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi sungguh karena anugerah dan kemurahan-Mu terjadi bagi setiap kehidupan kami,
pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga lepas keluarga. Terima kasih Tuhan untuk setiap kehadiran umat-Mu di tempat ini saat ini. Inilah kami yang Tuhan pilih saat ini untuk boleh memuji memuliakan nama Tuhan, untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, persiapkan seluruh keberadaan hidup kami, hati kami, pikiran kami, supaya sungguh tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kemampuan untuk kami boleh memahami, mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami juga boleh selanjutnya menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu dimanapun kami Tuhan tempatkan. Hamba-Mu yang sangat tidak berdaya, yang lemah, yang punya kekurangan dan keterbatasan, urapi hamba-Mu secara khusus. Biarlah setiap perkataan, kalimat demi kalimat yang hamba sampaikan itu sungguh-sungguh berasal daripada kehendak-Mu, sehingga kami boleh memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu. Dan biarlah semua ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ada satu oknum yang tidak senang, yaitu kuasa si jahat, kuasa si iblis, yang mau mengambil benih firman itu dari hati kami. Kami sepakat semuanya, kami bersatu hati, kami tolak setiap kuasa yang tidak berasal daripada Allah, yaitu kuasa si jahat, kuasa si iblis. Kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya undang kuasa Roh Kudus bekerja secara leluasa, baik di hati kami masing-masing, bahkan di ruangan ini di mana kami boleh menerima kebenaran-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Iya, haleluya. Saya percaya kita semuanya bersuka cita, amin. Sekalipun mungkin ada banyak di antara kita yang berlibur oleh karena libur panjang ya, tidak apa-apa. Berarti kitalah yang Tuhan panggil dan Tuhan pilih hari ini untuk menikmati kemurahan-Nya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita langsung membuka Alkitab kita. Sesuai dengan yang tertulis di almanak minggu ini, minggu kelima ya. Dalam bulan Maret ini ada 5 minggu. Tanggal 30 Maret 2025. Cepat ya Bapak Ibu Saudara. Sebentar lagi sudah Jumat Agung dan Paskah. Mari Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang terambil di Surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Ada 16 ayat, agak panjang ya Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita baca secara bersama-sama saja. Untuk menghormati firman Tuhan, kembali diundang untuk Bapak Ibu terkasih bangkit berdiri. Kita mengucapkan firman Tuhan ini secara lantang. Semua sudah menemukan? Ya, puji nama Tuhan. 2, 3, ya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat.
tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau pikiranmu tentang salah satu hal-hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Orang yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih kita berbahagia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dengan demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ya. Puji nama Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini, Sinode GKW memberikan satu tema, yaitu berkat yang diterima ketika melayani Tuhan. Berkat yang diterima ketika melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara soal berkat, siapa sih yang tidak suka? Atau kalau ditanya kita satu persatu saat ini, ada enggak yang tidak suka ketika ditanya soal berkat? Biasanya kebanyakan orang, termasuk orang-orang Kristen atau kita orang-orang percaya, kalau berbicara soal berkat berarti itu berupa materi. Duit banyak, jabatan bagus, rumah mewah, mobil mewah, dan lain-lain sebagainya yang berupa lahiriah, yang dibutuhkan oleh jasmani kita. Sebenarnya tidak salah, ya. Kita tidak salah memiliki itu semua. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita mengelola berkat itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada dua kata yang harus kita ketahui hari ini lewat firman Tuhan ini, yaitu berkat dan pelayanan. Kita melayani, motivasi kita melayani, apakah kita supaya mendapat berkat atau karena kita sudah mendapat berkat
sering kita salah pengertian. Sering kita memiliki motivasi yang salah tentang berkat ini dan tentang pelayanan. Saya mau melayani supaya saya diberkati Tuhan. Padahal kita sudah diberkati, kita selalu diberkati. Jadi jangan sampai kita salah posisi ya, memposisikan berkat itu di tempat yang salah. Nah tadi di awal ketika berbicara soal berkat, itu hanya berupa lahiriah yang sering kita pikirkan. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, apa maksud Rasul Paulus yang disampaikan, surat yang diberikan kepada jemaat yang ada di Filipi, supaya mereka mengerti dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang kaya akan kemurahan, ya, yang kaya akan kemurahan. Nah, dikatakan hal yang pertama, bagaimana Rasul Paulus begitu mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Apa yang dialami Bapak Ibu Saudara? Ayat yang pertama dikatakan, diingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi supaya mereka bersukacita. Ya. Rasul Paulus begitu mengalami sukacita yang luar biasa di dalam pelayanannya di jemaat Filipi. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Jemaat di Filipi itu ternyata adalah orang-orang yang kaya dengan kemurahan. Mari kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Bagaimana jemaat Makedonia ya? Jemaat Makedonia paling pertama ya, bahwa jemaat Filipi itu adalah orang Makedonia, itu orang Eropa yang paling pertama bertobat itu adalah orang Makedonia ini. Ketika Rasul Paulus mendapat penglihatan di mana beliau bersama dengan rekan-rekan sekerjanya menginjili ya di daerah Asia, dia mengalami penglihatan di dalam mimpinya yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-9. Apa dikatakan di sana? Menyeberanglah ke sini, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Dan di sini Rasul Paulus langsung mengerti bahwa orang Makedonia ini membutuhkan Injil Kristus. Sehingga dengan cepat-cepat mereka berangkat ke sana, menyeberang ke sana. Dan hal yang pertama yang mereka temui adalah, dan yang bertobat paling pertama itu adalah seorang wanita, yaitu siapa Bapak Ibu Saudara? Lydia, seorang penjual kain ungu yang berasal dari Tiatira. Dan selanjutnya pelayanan Paulus dalam memberitakan Injil begitu luar biasa, banyak orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga berdirilah jemaat Filipi ini, dan bahkan di sana sudah ada para diaken dan penilik jemaat, ya. Ada yang melayani di sana. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelayanan Rasul Paulus, pemberitaan Injil Kristus yang dilakukan oleh Paulus bersama dengan rekan-rekannya ternyata tidak disukai oleh orang-orang Romawi. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang Injil Yesus Kristus, mereka tidak menyukainya, mereka tidak dapat menerima hal itu. Sehingga Rasul Paulus dilemparkan ke penjara.
Rasul Paulus menderita di dalam penjara, tetapi dia tetap bersuka cita di dalam penjara sekalipun dia tetap menginjili. Ya, kalau kita baca di dalam kitab para rasul, bahkan para sipir yang ada di dalam penjara itu bertobat. Bahkan kepala penjara Filipi sendiri pun bertobat bersama dengan keluarganya. Luar biasa. Bahkan ketika dia menulis surat ini setelah 10 tahun berlalu ya, menulis surat kepada jemaat Filipi, dia sangat bersuka cita. Ada sukacita yang luar biasa yang dia alami. Karena apa? Karena jemaat di Filipi ini begitu kaya dengan kemurahan hati. Sekalipun mereka adalah orang-orang miskin, tidak termasuk orang-orang kaya, tetapi mereka mau memberi, mau berbagi, begitu peduli, perhatian kepada Paulus di dalam pelayanannya, apa yang dibutuhkan oleh Rasul Paulus di dalam melayani, mereka memberikan itu. Bahkan tidak hanya kepada Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1-5, bahkan kepada jemaat yang ada di Yerusalem, orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem, mereka juga memberikan dan membantu orang-orang Kristen yang ada di sana. Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa. Jadi ternyata pelayanan itu tidak melulu di mimbar, yaitu sebagai pendeta, sebagai majelis, sebagai guru sekolah minggu, sebagai pemain musik dan lain sebagainya. Dimanapun kita Tuhan tempatkan, kita harus menjadi pelayan-pelayan. Ya. Semua orang percaya tak terkecuali yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya meresponi akan pelayanan ini. Apapun itu, di bagian apapun itu, dimanapun kita berada, tidak hanya di gereja, tetapi juga di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di mana saja Tuhan tempatkan kita. Kita harus menjadi orang yang melayani. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara soal pelayanan, kata melayani ini berasal dari kata Yunani, yaitu doulos, yang artinya memberikan perhatian, membantu orang lain, menolong orang lain. Kalau di dalam gereja ada diaken, para diaken, mereka lah yang mengurusi, ya, yang mengurusi keperluan jemaat, kebutuhan jemaat secara jasmani. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus waktu itu, waktu murid-murid Yesus Kristus menerima Roh Kudus, ketika mereka melayani, memberitakan Injil, begitu banyak orang yang percaya, sehingga murid-murid ini tidak sanggup lagi untuk melayani, khususnya bagian meja. Sehingga dipilihlah 7 orang lagi untuk melayani meja, yaitu untuk memperhatikan orang-orang miskin, janda-janda. Karena memang para murid itu tidak sempat lagi, karena begitu banyaknya orang yang percaya kepada Yesus Kristus saat itu. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini sungguh diteladani oleh jemaat di Filipi. Sehingga ketika Rasul Paulus mengatakan bersukacitalah, hendaklah engkau bersukacita, karena dia mengalami sukacita itu, sukacita yang tidak bisa dibandingkan oleh apapun,
sukacita yang berasal daripada Allah ketika dia melihat bagaimana jemaat Filipi itu menjadi orang-orang yang bermurah hati, yang peduli kepada orang lain, peduli kepada Rasul Paulus sendiri. Walaupun sebenarnya Alkitab mengatakan di pasal keempat, bukan itu yang dibutuhkan, tetapi buah-buah kehidupan mereka di dalam Kristus Yesus. Yang terpenting bukan hal-hal jasmani itu, tetapi sebenarnya itu pun berkaitan juga kan. Pelayanan itu butuh uang. Walaupun memang bukan uang segalanya, tetapi pelayanan bisa berjalan juga butuh uang. Benar enggak Bapak Ibu Saudara? Jadi kita jangan juga berpikir tidak membutuhkan uang. Ya. Butuh uang, tetapi bukan mengejar uang. Jangan sampai salah mengartikan. Kenapa sampai dibilang di dalam Alkitab akar dari segala kejahatan adalah cinta uang? Karena memang berfokus kepada uang. Banyak orang sudah berfokus kepada uang, dan uang. Sehingga melakukan segala cara untuk mendapatkan uang. Negara kita sangat-sangat memprihatinkan. Kalau kita mendengarkan berita ya, banyak orang, pejabat-pejabat negara yang tertangkap karena korupsi. Padahal sudah punya ini, sudah punya itu. Udah banyak sekali kepunyaan yang mereka miliki. Tetapi masih kurang. Sehingga timbullah kejahatan. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat di Filipi ini bukan orang yang kaya. Tetapi kenapa mereka murah hati Bapak Ibu Saudara? Mungkin kalau ditanya kepada kita, kapan kita, pernah enggak kita memberi? Atau itu memberi itu adalah bagian kehidupan kita. Mungkin kita sukar untuk memberi ketika berkekurangan. Ya kalau berkelebihan atau berkelimpahan akan sangat gampang yang memberi, sangat gampang. Tetapi bagaimana ketika kita dalam keadaan kesusahan, kesulitan, kekurangan, mampukah kita memberi? Maukah kita memberi? Jemaat Filipi sebenarnya berkekurangan. Karena memang latar belakangnya ya terjadi di sana gempa bumi ya, sehingga hancur semuanya. Hancur. Mereka menderita. Bukan hanya itu lagi, mereka juga dianiaya sebagai umat Kristen. Dianiaya. Mereka menderita baik secara jasmani dan juga rohani. Penderitaan mereka luar biasa. Tetapi Rasul Paulus mengatakan mereka itu orang-orang yang hebat, yang kaya akan kemurahan. Ada itu di pasal 1 ayat yang ke-7, pasal 2 ayat yang ke-25 nanti dibacakan Bapak Ibu Saudara. Bahkan di pasal 4 ayat 5 dan seterusnya itu. Bagaimana Rasul Paulus merasakan akan hal itu, kepedulian mereka itu. Ya, kepedulian mereka di dalam pelayanannya, penginjilannya. Kalau jemaat yang lain tidak peduli kepada Rasul Paulus, tetapi justru jemaat Filipi inilah yang peduli sekali kepada dia. Nah Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi apa bagi kita? Ingat-ingatan bagi kita. Adakah kita peduli
bagi pelayanan pekerjaan Tuhan? Ataukah kita tutup mata? Karena banyak yang dibutuhkan di dalam pelayanan. Banyak yang dibutuhkan ya di dalam pelayanan. Jadi membutuhkan kemurahan hati jemaat ya. Mungkin kita tidak punya seperti jemaat Filipi ini. Kita mungkin susah, kita berada di titik yang sangat susah. Apalagi perekonomian sekarang ya. Tetapi kita harus memberi, kita harus peduli kepada gereja, kita harus peduli kepada orang lain, kepada keluarga, dan lain sebagainya. Bisakah kita? Saya percaya bisa. Amin. Kenapa bisa? Karena kita sudah banyak menerima berkat-berkat Tuhan tak terhitung. Tak terhitung berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Makanya dikatakan di dalam ada juga pujian, berkat Tuhan mari hitunglah. Jadi ketika engkau berkesusahan, ingat berkat Tuhan, hitung kembali. Sudah berapa banyak yang saudara dan saya terima. Kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Jadi tidak ada namanya kita kecewa kepada Tuhan. Tidak ada namanya kita mengatakan Tuhan itu tidak baik. Tidak ada bagi kita mengatakan Tuhan itu pilih kasih. Tuhan itu tidak adil, tidak ada. Ketika kita mengalami kesusahan, penderitaan, kesulitan, ingat segala berkat Tuhan dan kebaikannya. Di dalam Mazmur 103. Janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Jangan lupakan. Sehingga kita tetap mampu bersyukur sekalipun dalam keadaan sulit. Inilah yang dialami oleh jemaat di Filipi dalam penderitaan mereka, ya. Paulus bisa melihat itu, bisa menilai itu. Dia memperhatikan itu, bagaimana jemaat yang dia layani ini, yang dia gembalakan ini, menjadi jemaat yang begitu peduli, yang begitu perhatian, yang begitu kaya di dalam kemurahan. Ya. Itu adalah hal yang pertama, sehingga Rasul Paulus mengatakan, hendaklah engkau bersukacita. Ya, bersukacita saja. Di dalam firman Tuhan Filipi ini ada banyak kata sukacita. Kalau kita baca itu dari pasal pertama sampai pasal keempat, hitung di sana ada berapa kata sukacita yang tertulis di dalamnya. Karena itu selalu diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, supaya mereka tetap bersukacita dalam segala keadaan. Bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, luar biasa ya. Kita semua bersukacita hari ini. Kita bersukacita karena Kristus sudah menyelamatkan kita. Lebih daripada apapun yang kita terima, hal yang paling utama adalah bagaimana Kristus sudah memberikan nyawanya bagi kita. Amin. Kita hari-hari ini ada di dalam Prapaskah. Ini minggu sengsara keempat ya. Minggu sengsara keempat, kalau di almanak minggu sengsara ketiga. Mungkin ada alasan sehingga dibuat seperti itu. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan mampu bersukacita. Nah, hal yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi supaya mereka itu tidak mengikuti ajaran-ajaran palsu. Pekerja-pekerja jahat ada di dalam jemaat Filipi. Rasul Paulus mengatakan itu, bahwa mereka itu adalah, maaf kata, anjing-anjing. Saya tidak perlu menyampaikan pengertian ini,
Tetapi maksudnya di sini ada 3 hal dikatakan Rasul Paulus di dalam firman Tuhan ini. Ada di jemaat Filipi itu, mereka beribadah bersama-sama, tetapi mereka mengajarkan hal-hal yang lahiriah. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus tidak cukup hanya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi keselamatan itu juga harus diikuti dengan hal-hal yang lahiriah, yaitu tentang sunat, yaitu hukum Taurat, hukum Musa, bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus disunat secara lahiriah, secara jasmani. Dan dengan keras dan tegas Rasul Paulus mengatakan bahwa kita ini telah disunat, yaitu sunat rohani. Kitalah orang-orang yang bersunat di dalam Yesus Kristus. Jadi tidak perlu lagi disunat secara jasmani. Kalaupun Bapak Ibu Saudara disunat secara jasmani, itu untuk kesehatan, bukan untuk menerima keselamatan, bukan untuk keselamatan. Kita cukup menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah datang ke dunia ini sebagai manusia, menderita, mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu cukup. Tidak ada hal-hal yang lain. Jadi supaya kita tidak dikekang oleh hal-hal yang lahiriah. Semua bisa datang kepada Yesus Kristus, baik itu orang Yahudi maupun non-Yahudi, termasuk kita saat ini. Kita adalah bangsa non-Yahudi. Tetapi kita menjadi orang-orang Israel karena rohani, karena kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi bukan peraturan-peraturan Yahudi lagi yang kita harus lakukan, yang harus kita kerjakan. Jadi kita harus melihat hal ini. Ketika ada orang di dalam persekutuan kita, di dalam gereja kita mengajarkan Injil yang lain, kita harus waspada, kita harus hati-hati. Ya. Pernah enggak ada di gereja ini Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara mengalami ada hamba yang menamakan dirinya hamba-hamba Tuhan, tetapi mengajarkan ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat. Kami jemaat pengutusan pernah mengalaminya beberapa tahun yang lalu. Luar biasa. Kami semua dibelenggu dengan hal itu. Itu tadi karena uang. Hati kami terpikat oleh uang. Kalau mengingat itu, aduh. Tapi puji Tuhan, cepat itu ketahuan. Dan sudah banyak yang ditipu. Ada masuk hamba Tuhan yang mengatasnamakan dirinya seorang pendeta, yang tadinya dia bukan orang percaya, tetapi dia menjadi orang percaya, bahkan dia menjadi seorang pendeta, melayani ke sana kemari. Banyak orang yang tertipu oleh pelayanannya, banyak orang yang mendengarkan dia, termasuk jemaat pengutusan. Termasuk saya di dalamnya. Puji Tuhannya hanya setengah kolam. 1 kolam 3 juta. Nanti setiap bulan dapat sekian. Nah, kalau hamba Tuhannya sendiri yang menjadi gembala mengajak jemaatnya, bagaimana, siapa lagi yang mau dipercaya? Hamba Tuhan kok yang menyampaikan. Nah, ini kesaksian. Waktu itu Bapak Ibu Saudara, saya secara khusus ketika disampaikan hal ini begini terangkan, begini, keuntungan kita sekian. Nah, semua terbelalak toh. Karena apa? Menginginkan uang. Kayak hati-hati. Menginginkan uang. Semua menginginkan uang. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Banyak tertipu di Pondok Kopi sekitarnya. Hamba-hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara. Apa mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar ini? Hamba-hamba Tuhan, pendeta GSJA, pendeta yang lain-lain, banyak.
Banyak sekali kumpulan pendeta-pendeta yang melayani, tertipu. Luar biasa. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, ketika sudah terkumpul itu uang, sudah miliaran Bapak Ibu Saudara. Bukan lagi ratusan atau jutaan ratusan, tidak, sudah miliar. Kabur. Hamba Tuhan kabur dengan siapa yang di bawah itu. Sampai sekarang kita tidak tahu. Akhirnya semua menangis. Semua prihatin dengan keadaan ini, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kalau saya secara pribadi saya bilang, siapa yang bertanggung jawab ketika uang itu dibawa? Karena apa? Ada dua kemungkinan. Ketika melihat uang, perubahan terjadi. Karena mata menjadi hijau melihat uang. Ya. Itu kenyataan Bapak Ibu Saudara. Sedikit ya kesaksian, itu kenyataan dan sangat banyak. Makanya hati-hati. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang, terlalu cinta uang. Di otaknya hanya uang. Bagaimana mendapatkan sebanyak mungkin uang. Saya bilang, kalau misalnya terjadi banjir bandang, sehingga ikan-ikan itu, ini kan tentang kolam ya, kolam ikan. Ikan-ikan itu pergi kemana-mana ya, karena sudah terjadi banjir. Ada seorang menjawab tidak mungkin, karena sirkulasi airnya sangat bagus, gitu ya. Oh, itu. Tapi saya memang udah wanti-wanti secara pribadi ya, maksudnya walaupun saya ikut, ya kalaupun rugi hanya 1,5 juta. Ya bagi saya sebenarnya itu sangat banyak, saya kan orang tidak punya. Memang benar sudah ada yang mendapatkan, jadi memang kita itu tertipu, sangat tertipu. Karena beliau itu menyampaikan firman Tuhan, bisa dibilang semua ayat firman Tuhan ini sangat hafal Bapak Ibu Saudara. Sangat hafal. Yuk kalah kita Bapak Ibu Saudara. Yang kuat menghafal di sini mungkin kalah. Kalau luar biasa. Sangat luar biasa. Tetapi itulah Tuhan perlihatkan secepatnya. Bahkan waktu itu ada seorang mahasiswa yang bisa dibilang dikatakan punya penglihatan. Tetapi kenapa mengenai hal ini dia tidak punya penglihatan? Sampai saya bilang, maaf saya sebutkan namanya, saudari Ripka, aku bilang, enggak punya penglihatan tentang hal ini. Dia bilang tidak sama sekali, tidak sama sekali punya penglihatan. Nah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus hati-hati terhadap pengajaran-pengajaran, memang beribadah bersama-sama dengan kita Bapak Ibu Saudara. Walaupun memang kita tidak boleh sojon ya, kata istilah orang sini sojon. Kita tidak boleh berpikiran negatif terhadap orang lain. Tetapi kita harus tetap hati-hati dan waspada. Gerak-gerik seseorang ya. Kami banyak mengalami hal itu Bapak Ibu Saudara di Jemaat Pengutusan ya. Pernah suatu saat ada seorang datang tiba-tiba masuk dengan gerak-gerik yang aneh sekali. Terus saya bilang kayaknya gerak-gerik orang itu aneh gitu ya. Kata teman bilang jangan begitu, jangan sojon, jangan berpikiran negatif terhadap orang gitu. Tapi memang benar. Jadi kita memang harus meminta hikmat daripada Tuhan tentang segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Yang ada di sekeliling kita. Bahkan teman sendiri, sahabat sendiri pun kan bisa berpikiran atau memikirkan hal-hal yang negatif tentang kita.
Tetapi firman Tuhan ingatkan kita, seorang sahabat menjadi saudara dalam apa? Kesusahan. Itu di Amsal ya. Seorang sahabat. Jadi jadilah sahabat-sahabat yang baik terhadap sahabatmu. Jangan karena ingin memanfaatkan sahabat tersebut ketika sudah tidak dapat melakukan sesuatu, kita meninggalkan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, artinya kita jangan memikirkan hal-hal yang lahiriah saja. Tetapi kita harus memikirkan hal-hal yang kekal, hal-hal yang di atas. Pikiran-pikiran kita adalah tertuju kepada hal-hal yang kekal, yaitu hal-hal surgawi. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Kita harus memikirkan kekekalan. Karena memang itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Ketika dia sudah dijamah oleh Yesus Kristus, dia tidak memikirkan dirinya sendiri lagi. Tetapi dia memikirkan Kristus. Bagaimana pikiran Kristus, bagaimana supaya sebanyak mungkin orang-orang menerima Kristus sama seperti dia mengalami Kristus di dalam kehidupannya. Dia merasakan itu, Kristus di dalam hatinya, di dalam pikirannya, sehingga dia tidak lagi memikirkan hal-hal yang lahiriah ini. Dia tidak mengajarkan hal-hal yang lahiriah kepada orang-orang yang dia layani, tetapi dia hanya menyampaikan berita Kristus. Injil Kristus, kabar baik itu kepada banyak orang. Makanya dia berkata, kalau berbicara soal lahiriah, aku lebih lagi. Ini kita baca ya di dalam ayat yang kelima ini. Dikatakan dia disunat pada hari ke-8. Dia orang Israel, keturunan Benyamin, ya, taat kepada hukum Taurat dan lain sebagainya. Dia melakukan itu dulu, yang dibanggakan dia dulu itu Bapak Ibu Saudara, hal-hal lahiriah itu. Dia terkenal ya karena menganiaya jemaat, benci sama orang-orang pengikut Kristus, sehingga dia berbagai cara untuk membunuh orang-orang Kristen, ya. Tetapi ternyata Tuhan memiliki maksud yang luar biasa. Yesus menjamah dia ketika perjalanannya menuju ke Damsyik untuk membunuh orang-orang percaya di sana. Bahkan dia dipakai Tuhan luar biasa. Jadi inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus, supaya jemaat di Filipi itu, supaya pengajar-pengajar, pemberita-pemberita firman Tuhan itu jangan mengajarkan hal-hal yang lahiriah. Kalau sekarang ini mungkin hal-hal lahiriah adalah seperti harus beribadah di gereja yang besar. Kalau gereja kecil, oh ini masih termasuk besar ya. Kalau gereja kami kan hanya ruko kecil. Oh ini masih termasuk mewah ya, luar biasa. Harus beribadah di gereja yang besar, di gereja yang mewah, harus jemaatnya banyak. Jemaatnya harus mempunyai kendaraan yang mewah-mewah. Nah, ada pengajaran seperti itu. Pendetanya harus yang bergelar doktor. Pendetanya setiap melayani harus pakai toga yang begini begitu. Mungkin itu hal-hal lahiriah yang terjadi sekarang ini di dalam gereja. Tapi di GKW Persekutuan tidak ada yang seperti itu ya. Tidak harus begini bajunya, tidak harus begitu sepatunya, ya. Walaupun memang kita harus peduli terhadap penampilan kita, ya. Karena apa? Kita menghadap Tuhan, ya. Harus rapi, bersih. Tetapi bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah hati kita, ya. Hati kita, niat kita, motivasi kita di dalam mengikut Kristus, di dalam melayani Yesus. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan jemaat Filipi, ya.
Motivasi mereka sungguh-sungguh di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang terakhir, Rasul Paulus mendorong jemaat untuk lebih mengenal Yesus Kristus. Ya, kalau kita baca itu selanjutnya di ayat yang ke-10 dikatakan di sini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ketika Rasul Paulus sudah mengalami Yesus di dalam kehidupannya, dia juga ingin mendorong jemaat, mengingatkan jemaat Filipi supaya mereka pun lebih mengenal, lebih dalam lagi mengenal Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka. Mengenal persekutuan di dalam penderitaannya, di dalam kematiannya, di dalam kuasa kebangkitannya, di dalam pengetahuan tentang Yesus Kristus. Ya. Karena disitulah kita menerima apa? Damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, ya. Hanya di dalam Yesus Kristus. Di luar itu semuanya sia-sia. Saat-saat ini kita diingatkan akan penderitaan Yesus Kristus. Nanti bulan 4 tanggal 18 kita diberikan kesempatan untuk memperingati hari Jumat Agung, di mana kita diingatkan bagaimana penderitaan Yesus Kristus di kayu salib untuk saudara dan saya. Apa yang saudara dan saya pikirkan ketika kita melihat salib Kristus, ketika kita mengingat penderitaan Yesus Kristus di kayu salib, tergantung di kayu salib. Apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan? Saudara dan saya memperoleh keselamatan, tetapi Yesus Kristus yang menderita. Dia datang menjadi manusia untuk keselamatan saudara dan saya. Karena apa? Karena Bapa sangat mengasihi saudara dan saya, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudahkah kita memperoleh hidup yang kekal? Kita memperoleh hidup yang kekal hanya di dalam Yesus Kristus. Mari kita buka di dalam Filipi pasal yang kedua. Apa yang firman Tuhan katakan di sana tentang Yesus Kristus. Ayat 6 dikatakan sampai ayat yang ke-8 dikatakan di sana. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Luar biasa pemberian Allah kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi melayanilah, jangan dilayani. Memang enak dilayani, tetapi yang paling utama yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah melayani. Karena memang Yesus Kristus atau anak manusia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bahkan Dia memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Dalam minggu-minggu ini firman Tuhan yang disampaikan di mimbar-mimbar GKW adalah tentang pelayanan, motivasi pelayanan. Ya, kita diingatkan supaya kita melayani dimanapun kita berada, karena itulah yang Tuhan inginkan. Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus, sehingga banyak orang yang percaya, termasuk saudara dan saya, bahkan orang-orang yang ada di jemaat Filipi.
orang-orang Makedonia, banyak yang selamat dan menjadi orang percaya, bahkan mereka pun melayani di dalam penderitaan, di dalam kesulitannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita alami, sesulit apapun keadaan kita, marilah kita memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Amin. Kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami. Ada berkat Tuhan ketika kami melayani. Tetapi bukan berkat itu yang kami kejar, maka kami melayani. Tetapi karena Tuhan sudah memberkati kami begitu luar biasa, maka kami memberikan hidup kami untuk melayani dan melayani Engkau, melayani sesama. Oleh sebab itu mampukan kami Bapa, semua kami tanpa terkecuali, kami mau melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani sesama kami. Banyak orang membutuhkan pelayanan kami. Oleh sebab itu, biarlah hati kami terbuka untuk hal itu. Kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan, bagi orang-orang di sekeliling kami, siapapun mereka Bapa, sehingga mereka pun boleh merasakan, mengalami kasih Allah lewat pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terpuji-pujilah nama-Mu. Sekali lagi kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Dan biar kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku ya Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir
tetap setia. Kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami memohon, kami berseru, kami meminta, karena Engkaulah tempat kami mengadu, Engkaulah tempat kami memohon dan meminta. Kami datang Tuhan, membawa syafaat kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ada begitu banyak hal yang terjadi di negara kami tercinta ini. Tetapi kami tetap percaya bahwa Engkaulah yang mengendalikan bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Biarlah Engkau curahkan kepada mereka roh takut akan Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh melakukan tugas pekerjaan tanggung jawab mereka yang besar untuk bangsa ini, dengan takut akan Tuhan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Khususnya anak-anak Tuhan yang ada di kursi pemerintahan, biarlah mereka menjadi contoh dan teladan untuk bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh melihat bahwa Yesus Kristus ada bagi dan di dalam bangsa ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa juga Tuhan untuk pergumulan semua jemaat-Mu di tempat ini, baik itu masalah ekonomi, keluarga, pekerjaan, teman hidup, dan juga yang lain-lain. Engkau memberkati jemaat-Mu Bapa. Kau berkati mereka di dalam usaha, pekerjaan, bisnis, keluarga, buat berhasil oleh karena Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan oleh progres pengurusan tanah gereja dan kebutuhan dana yang diperlukan. Biarlah Engkau yang boleh bekerja Tuhan. Engkau yang menyediakan semua kebutuhan-kebutuhan gereja-Mu di tempat ini, sehingga tepat pada waktunya dana yang dibutuhkan untuk pengurusan tanah gereja ini dapat ada dana yang mereka butuhkan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa buat saudara-saudara atau jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di jajaran GKI. Siapapun itu Bapa, Engkau memulihkan kesehatan mereka. Engkau menjamah setiap mereka yang sedang mengalami sakit penyakit. Baik itu Ibu Endang Sujarjono, Ibu Ratna Huta Uruk, Ibu Duta Anggraini, Ibu Silpi Tuana Kota, Bapak Saat Tambunan, Bapak Penatua Waldemar Nainggolan, Bapak Pendeta Michael Taihutu, Bapak Pendeta John Sibiransun, Bapak Pendeta Samuel Mantolas, Ibu Elia Taihutu, bahkan juga Ibu Esther David Tobing, bahkan juga anak terkasih Dean Tambunan yang sedang mengalami sakit campak. Mari Bapa dalam surga, curahkan kuasa bilur-bilur darah Yesus menjamah setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit dan yang sedang ada di dalam proses pemulihan. Biarlah mereka mengalami kesembuhan secara total, bahkan pemulihan secara total, sehingga mereka semua boleh bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang ada pada usia emas. Kerennya mereka boleh tetap bersemangat, mereka tetap sehat dan kuat di dalam kekuatan Tuhan. Mereka boleh tetap setia di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan generasi, anak sekolah minggu, remaja dan pemuda. Biarlah kiranya tetap dalam pergaulan yang baik dan benar. Kami berdoa Tuhan untuk semua anak-anak sekolah minggu, pemuda dan remaja yang ada di tempat ini. Engkau memberkati mereka di dalam pendidikan mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam pergaulan mereka. Biarlah mereka sungguh-sungguh boleh di dalam Engkau, mengandalkan Engkau, semakin dewasa di dalam Engkau, sehingga mereka menjadi anak-anak kebanggaan yang takut akan Tuhan.
Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang boleh berulang tahun di dalam minggu ini, yaitu Ibu Bonita Sabrina Taihutu, tepat pada tanggal 26 Maret yang lalu. Engkau berkati Ibu Sabrina Bonita Taihutu yang sedang ada di negara lain saat ini. Walaupun kami terpisah secara fisik, tetapi hati kami terpaut satu dengan yang lain di dalam kasih Kristus. Engkau berkati Ibu Bonita Sabrina Tuhan, di dalam pekerjaannya, di dalam keluarganya. Biarlah kasih-Mu selalu melimpah di dalam kehidupan Ibu Bonita Sabrina. Berkati orang tuanya yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa bagi semua para pelayan di GKI Persekutuan ini, baik itu Gembala Sidang Ibu Pendeta Riana Manjadewi yang tidak ada bersama-sama dengan kami saat ini oleh karena ada bersama keluarga besar di Jawa sana, bertemu dengan orang tua dan kerabat. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-Mu boleh mengalami sukacita yang daripada Tuhan di dalam hari liburannya bersama dengan anak-anak tercinta. Dan kembalikan kepada jemaat-Mu di tempat ini tepat pada waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Bahkan kami juga berdoa buat para MPJ, pengurus komisi dan aktivitas lainnya. Tuhan memberkati semua hamba-hamba-Mu ini. Biarlah mereka boleh bersuka cita di dalam Engkau. Mereka boleh saling memperlengkapi, saling mengingatkan, saling mendukung satu dengan yang lain, supaya pelayanan demi pelayanan yang mereka lakukan boleh berjalan dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi semua mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua gereja-gereja dan pelayanan yang ada di jajaran GKI. Tuhan memberkati GKI yang ada di Indonesia ini, dimanapun itu berada. Berkati semua jemaat hamba-hamba Tuhan yang ada. Khususnya juga kami berdoa untuk MPS Sinode GKI, Ketua Umum secara khusus Bapak Pendeta Ronald Manalo. Engkau berkati hamba-Mu ini. Ada begitu banyak tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan di pundaknya, bersama dengan timnya Bapak yang ada di Sinode GKI. Engkau menolong mereka, memampukan setiap mereka untuk melakukan pelayanan demi pelayanan, untuk memajukan pelayanan di jajaran GKI. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberikan mereka kemampuan, kekuatan, sukacita yang daripada Tuhan, sehingga setiap pelayanan-pelayanan yang sudah mereka lakukan, bahkan yang sedang berjalan dan akan berjalan, biarlah Tuhan mereka boleh kerjakan itu semua, dan mereka boleh melihat Roh Kudus bekerja di dalam pelayanan mereka, dan semua bersyukur hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan misi dan lembaga-lembaga Kristen yang lainnya. Tuhan memberkati para misionaris yang melayani ke kota-kota, ke desa-desa, bahkan ke pelosok sekalipun, bahkan kepada bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Engkau berkati mereka, urapi mereka secara khusus, biar ketika mereka memberitakan Injil, ada banyak jiwa-jiwa yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk anak-anak yatim piatu, anak-anak terlantar dan para janda Tuhan. Ada begitu banyak di luar sana anak-anak terlantar, yatim piatu, janda-janda miskin Tuhan. Mari Bapa dalam surga, Engkau Allah yang begitu peduli bagi setiap orang. Engkau memberkati mereka, Engkau memperhatikan mereka, Engkau peduli kepada mereka, sehingga mereka pun boleh mengalami kasih-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa buat lingkungan gereja di tempat ini, wilayah RT 01 sampai RT 01 dan RW 06B. Siapapun mereka yang tinggal di sekitar lingkungan gereja ini, Engkau memberkati mereka, Engkau peduli terhadap kehidupan mereka, sehingga mereka pun boleh mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan suatu saat nanti mereka pun boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau berkati semua
tempat tinggal jemaat-Mu, lingkungan-lingkungan sekitar jemaat-Mu di mana mereka tinggal. Biarlah juga jemaat-Mu semua boleh menjadi saksi-saksi Kristus, sehingga semua orang-orang yang ada di sekeliling mereka boleh mengalami kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ada begitu banyak permohonan kami, tetapi waktu dan kata-kata kami sangat terbatas. Tetapi inilah syafaat kami, inilah permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami doa yang sempurna, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mengumpulkan persembahan kita pada hari ini. Amsal 3 ayat 9 dan 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Sambil kantong dikumpulkan, kita angkat satu pujian, bawa persembahan. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kita mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, berkatilah persembahan kami ini, jadikanlah semua itu menjadi saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Marilah kita tutup ibadah
minggu ini, Prapaskah yang keempat ini, dengan hidup bertekad terus di dalam iman secara bersama-sama dan terus memelihara kesetiaan. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai tofan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai tofan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Inilah seluruh rangkaian ibadah kami, Bapa. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya boleh berjalan, dan biarlah semua yang kami lakukan dalam ibadah ini, baik itu pujian kami, penyembahan kami, sungguh kami persembahkan semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kau berkati semua hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, baik itu pemberita firman Tuhan, baik itu MC, baik itu singers, baik itu pemain musik, dan lain sebagainya. Engkau memberkati mereka, Engkau kembalikan kepada mereka sesuai dengan janji Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Sidang jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah kepada kehidupan kita sehari-hari. Pulanglah di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Teruslah kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, bersama dan sehati, dan tetap bertumbuh di dalam iman dan pengenalan kepada Tuhan Yesus Kristus. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Tambahan Warta Jemaat 30 Maret 2025. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Herta Panjaitan yang sudah melayani kami di sini. Terima kasih untuk jemaat yang hadir pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Diberitahukan kepada jemaat bahwa Pendeta Riana cuti dari tanggal 28 Maret sampai dengan 5 April 2025. Ibadah PKB akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 April 2025 pukul 11.30 setelah ibadah raya. Pengumuman akan dilaksanakan sakramen pernikahan atas nama Saudara Alpian Putra dari Bapak Yance Yohanes Raung dan Ibu Desi Kincem dengan Saudari Margareta Alexandra Putri dari almarhum Bapak Halomoan Sigalingging dan almarhum Ibu Saur Rismawati Pangaribuan pada Sabtu 12 April 2025 pukul 10 WIB. Apabila ada keberatan dari rencana pernikahan pasangan tersebut, diharapkan dapat memberitahukan kepada majelis jemaat. Dalam rangka pengurusan sertifikat tanah dan bangunan gereja GKOI Persekutuan yang membutuhkan biaya sebesar 100 juta, dengan ini gereja mengadakan kotak khusus untuk pengumpulan dana tersebut di atas. Terima kasih atas partisipasinya. Bagi jemaat GKOI Persekutuan atau keluarga jemaat yang berkerinduan dan
mampu serta dapat berkomitmen dalam pelayanan sebagai guru sekolah minggu, singer, dan multimedia dipersilahkan mendaftarkan diri melalui Majelis Jemaat GKOI Persekutuan. Sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilahkan mengambil formulir pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Demikianlah tambahan warta jemaat untuk minggu ini. Sekian dan terima kasih. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, cintamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu di dalam mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu.